Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bersyukur kita kepada Allah, alhamdulillah, bahwa kita diberikan bangsa dan negara yang indah dengan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang melimpah. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam, pribadi yang rahmatan lil alamin, uswatun hasanah, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang berbahagia, judul paparan saya adalah peran dakwah moderat dalam mewujudkan kerukunan. Bapak Ibu yang berbahagia, kata moderat berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti kesedangan, tidak berlebihan dan tidak pula berkekurangan. Dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata moderasi mengandung arti pengurangan kekerasan dan penghindaran keekstriman. Sedangkan kata moderasi atau moderat dalam bahasa Arab bermakna wasat atau wasatiyah, yang memiliki padanan makna dengan kata tawassut dalam tengah, i'tidal, adil, dan tawazun yang artinya berimbang. Oleh karena itulah, moderasi bukanlah hal yang baru dalam Islam. Bahkan konsep moderasi itu telah ada bersama datangnya Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebut kata wasatan itu dalam Quran surah Al-Baqarah 143. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dan demikian pula kata Allah, kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas perbuatanmu. Bapak Ibu yang berbahagia, perilaku moderat juga tergambar dalam banyak ayat Al-Quran. Misalkan saja dalam Quran surah Al-Qasas ayat 77, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Kata Allah, carilah apa-apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan jangan kamu melupakan bagianmu, jangan kamu lupakan nasibmu untuk duniamu. Dalam Quran surah Al-Isra ayat 29, Allah Subhanahu wa taala juga menyuruh kita bersikap moderat dalam memberi atau berinfak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taj'al yadaka maghlulatan ila 'unuqika wa la tabsutha kullal bast fataq'uda maluman mahsura. Dan kata Allah, janganlah kamu jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu, bakhil, pelit. Dan jangan pula kamu terlalu mengulurkannya, boros, karena itu kamu akan menjadi tercela dan menyesal. Bukankah dalam berdoa kita juga disuruh meminta kepada Allah antara keseimbangan kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat? Doa yang selalu kita lantunkan, doa yang kita sering sebut sebagai doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina adzabannar. Tuhan kami, beri kami kebahagiaan, beri kami hasanah di dunia dan hasanah di akhirat, wa qina adzabannar, dan hindari kami dari azab neraka. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam banyak hadis Rasulullah SAW menekankan pentingnya bersikap moderat. Dalam hadis riwayat Imam Al-Baihaqi dari Mutarif bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, khairul umuri awsatuha. Sebaik-baik urusan itu, kata Rasul, adalah pertengahannya. Walaupun status hadis ini dinyatakan sebagai hadis dhaif, tapi secara makna dia tepat dan sahih. Karena apa? Karena banyak hadis yang menunjukkan larangan Rasulullah SAW kepada seseorang yang bersifat melampaui batas. Misalkan saja hadis riwayat Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un, musnahlah, celakalah golongan yang melampaui batas, kata Rasul. Kemudian dalam bertasawuf, bukankah kita dalam beramal kita disuruh menghadirkan keseimbangan perasaan raja dan khauf. Raja berarti harap amal kita diterima, sedangkan khauf berarti takut amal kita tak diterima. Maka sungguh tidak berlebihan jika dikatakan bahwa konsep moderasi itu adalah konsep yang mendasar dalam ajaran Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka disinilah peran penting dakwah moderat dalam mewujudkan kerukunan, baik kerukunan internal maupun eksternal umat beragama, sehingga pengamalan agama tidak terjebak dalam sekularisme dan ekstremisme, tidak terjebak dalam tasyaddud yang terlalu memberatkan, yang terlalu bersangatan, dengan tasyahul yang terlalu meringankan, yang terlalu memudahkan. Bapak Ibu yang berbahagia, dalam konstitusi negara kita, dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, Pasal 29 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu. Oleh karena itulah kita dilarang mendiskreditkan atau menghina agama dan sesembahan orang lain. Jika kita menghina agama atau Tuhan orang lain, maka orang lain pun akan menghina agama dan Tuhan kita. Ini juga prinsip keseimbangan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Quran surah Al-An'am ayat 108, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tasabbul ladzina yad'una min dunillah wa yasubbullaha adwan bighairi 'ilm. Janganlah kamu, kata Allah, memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi sangat-sangat jelas betapa pentingnya dakwah moderat dalam mewujudkan kerukunan, baik kerukunan internal maupun eksternal umat beragama. Bapak Ibu, saya ingin menutup paparan saya dengan sebuah pantun. Jika makan si buah sukun, makan juga buah pepaya. Jika ingin kehidupan beragama rukun, maka dakwah moderat adalah jawabannya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.